Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kan semua, kembali lagi bersama Himpunan Mahasiswa Akuntansi dalam kegiatan Accounting Knowledge Training dalam agenda pembahasan bank soal untuk mata kuliah pengantar akuntansi semester 1. Sebelumnya perkenalkan, saya Nikita Mesyanda bersama Teh Salwa Aulia Hudaya sebagai fasilitator dalam kegiatan AKT kali ini. Selamat belajar. Nah, jadi di bank soal untuk mata kuliah pengantar akuntansi ini ada 4 soal. Yang pertama itu soal untuk rekonsiliasi bank dan jurnal. Soal kedua itu ada piutang. Soal ketiga ada kartu persediaan. Dan soal keempat tentang aset tetap atau penyusutan. Sekarang kita bahas untuk soal yang pertama dulu ya. Kita baca soalnya bareng-bareng. PT Kesatuan akan menyusun laporan rekonsiliasi bank per 31 Maret 2017. Data tersebut adalah sebagai berikut. Nah, transaksi ini ada dari A sampai H. Yang pertama, saldo perkiraan cash in bank menurut catatan perusahaan atau depositors record pada tanggal 31 Maret menunjukkan saldo debit sebesar 14.362.500. Sedangkan menurut rekening koran atau bank statement pada tanggal yang sama memperlihatkan saldo kredit sebesar 11.355.000. Saldo kredit karena ini dari pihak bank ya, teman-teman. Nah, yang pertama kita boleh langsung kita lihat instruksinya dulu kan di sini instruksinya adalah membuat rekonsiliasi saldo bank dan saldo buku untuk mencari saldo cash in bank yang benar sama buat jurnal. Nah, kalian boleh bikin kayak formatnya dulu dalam bentuk seperti ini. Langsung kita baru kita input per transaksinya. Nah, yang pertama kan ada saldo awal ya, saldo awal dari catatan perusahaan maupun catatan bank. Nah, kita bisa masukin ke transaksi yang pertama di sini. Kita bisa masukin balance according to deposit record. Ini berarti saldo menurut catatan perusahaan. Sesuai yang di soal itu sebesar 14.365. Kita masukin. Lalu kita input juga untuk transaksi yang menurut bank. Jadi balance according to bank statement-nya itu 11.355. Nah, udah seperti ini. Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Yang kedua, ada pembayaran utang kepada PT Mawar sebesar Rp4.800.000 dengan menyerahkan cek nomor sekian oleh perusahaan dibukukan sebesar Rp3.450.000. Artinya ini transaksi kesalahan pencatatan ya teman-teman. Jadi kondisinya utang kita ke PT Mawar itu sebesar 4.800.000. Nah, kita udah ngeluarin cek nih yang nomor ini, tapi ceknya itu cuma dibukukan sebesar 3.450.000. Artinya utangnya belum semuanya lunas kan, karena seharusnya utang yang dibayar itu 4.800.000, tapi kita baru mencatat sebesar 3.480.000. Nah, kesalahannya ini ada di sisi perusahaan, karena di sini ada keterangan dibukukan oleh perusahaan. Nah, berarti transaksi ini pencatatannya ada di sisi perusahaan. Nah, apakah ini bertambah atau berkurang? Kita lihat dulu nih. Yang pertama, pembayaran utang itu kan seharusnya sebesar 4.800.000. Berarti pengurangnya, kan kalau kita bayar utang otomatis kas kita berkurang dong. Nah, berarti pengurangan itu seharusnya 4.800.000 yang ini. Tapi perusahaan itu baru nyatet atau baru mengurangi utang ke PT Mawar itu sebesar 3.450.000. Artinya kita masih kurang bayar atau masih harus membayar lebih gitu sebesar 1.350.000. Jadi selisih dari 4.800.000 dan 3.450.000. Nah, berarti ini berkurang ya teman-teman, ada di posisi deduct di bagian sini. Nah, yang bagian ini error in recording sebesar 1.350.000. Posisinya berkurang ya, karena tadi kita seharusnya bayar ke PT Mawar sebesar 4.800.000, tapi perusahaan baru mencatat atau baru mengurangi utang ke PT Mawar sebesar 3.450.000. Makanya harus dikurangi lagi sebesar 1.350.000 supaya utang kita ke PT Mawar itu lunas. Dicatat sebagai error in recording ya, karena ini kesalahan pencatatan. Selanjutnya, transaksi C, setoran uang ke bank pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp4.500.000 baru dibukukan oleh bank yang bersangkutan pada tanggal 1 April 2017. Nah, ini berarti berkaitan sama tutup buku bank ya. Jadi ada deposit in transit atau setoran dalam perjalanan yang belum dibukukan oleh bank.
Jadi kalau deposit in transit itu adanya di posisi bank karena kita udah setor nih ke bank, tapi bank udah tutup buku gitu. Jadi transaksi deposit kita yang sebelumnya itu belum masuk nih ke catatan bank. Makanya di bank itu kita masuknya ke rekonsiliasi yang bertambah gitu. Ya, ada penambahan dari deposit in transit sebesar 4.500.000. Selanjutnya, rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Melati sebesar 4.275.000 pada tanggal 27 Maret 2017. Bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar 75.000. Nah, untuk transaksi ini teman-teman bebas boleh mencatat satu transaksi, maksudnya masuk, ini kan penerimaan ya, berarti ada bank collection. Nah, boleh dicatat satu sebagai jumlah bersihnya, jadi 4.275 dikurangi 75.000, terus masuk ke penambahan di perusahaan dalam bentuk bank collection, ataupun boleh dicatat satu-satu supaya lebih jelas. Jadi yang pertama itu kan ada transaksi penerimaan tagihan. Berarti penerimaan tagihan itu bank collection ya. Jadi bank itu menagihkan piutang perusahaan ke PT lain gitu. Ini kan dari PT Melati. Jadi bank nih yang nagih ke PT Melati, terus memperoleh kas sebesar 4.275, terus bank memperhitungkan biaya penagihan 75.000. Nah, atas 4.275 ini, perusahaan kan belum tahu nih, karena bank yang menagihkan gitu ke si PT Melati. Pas udah nerima rekening koran ini, baru perusahaan tahu kalau ditagih nih piutang dari PT Melati sebenarnya udah ada di eh, rekening bank, tapi perusahaan belum nyatet nih ke catatan kas perusahaan. Makanya si nominal 4.275 ini dicatat sebagai penambahan. Transaksi bank collection atau notes account receivable atau notes receivable itu terserah sesuai. Kalau ada keterangan kalau transaksinya dari notes receivable boleh dicatat dari notes receivable, kalau enggak boleh bank collection aja atau sesuai dengan kebijakan dosen kalian. Nah, ini aku transaksinya itu dipisah, jadi nggak disatuin sebagai perhitungan bersih. Kita masukin bank collection 4.275. Terus jangan lupa di sini ada notes bahwa bank memperhitungkan biaya penagihan. Biaya penagihan ini boleh dicatat sebagai bank charge ataupun sebagai administration expense. Itu bebas. Nah, ini sebelumnya, ini karena udah selesai pengerjaannya ya, mungkin kita tulis dulu 75.000. Nah, tulis 75.000, karena sebenarnya transaksinya ada dua. Nah, 75.000. Untuk yang ini. Oke. Yang transaksi D udah selesai. Terus transaksi E. Transaksi E, cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum diuangkan oleh pemegangnya sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 berjumlah 6.105.000. Nah, cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tapi belum diuangkan, berarti artinya ini adalah cek yang beredar. Cek yang beredar. Nah, cek yang beredar ini kita ingat-ingat lagi transaksinya itu masuk ke rekonsiliasi atau koreksi bagi bank. Karena perusahaan udah nyatet nih, perusahaan udah nyatet pengeluaran entah untuk pembayaran utang sebesar 6.105 ini, tapi sama pegawai kan belum diuangkan nih. Berarti karena belum diuangkan, berarti bank ini belum apa ya, belum mencatat nih, belum tahu kalau ada transaksi ini gitu. Makanya masuk ke koreksi pengurang di bagian pending cek yang beredar. Itu sebesar 6.105. Cek yang beredar ya teman-teman. Oke. Udah cek yang beredar artinya berkurang. Di sini selanjutnya ada bunga atau jasa giro yang diberikan bank atas simpanan perusahaan sebesar 82.500 belum dibukukan oleh perusahaan. Sama ya, biasanya kan bank itu kalau misalkan kita nyimpen eh, rekening misalnya dalam bentuk tabungan ataupun rekening giro ada imbalan nih. Nah, salah satunya itu imbalannya dalam bentuk bunga atau jasa giro. Jasa giro itu sama aja kayak bunga ya. Nah, itu sebesar 82.500. Nah, karena bunga ini berupa pendapatan, berarti udah jelas masuknya itu ke bagian penambahan. Nah,
bunga atau jasa giro ini kan pasti udah dicatat sama perusahaan kan, karena bank yang menghitungkan gitu. Sedangkan perusahaan baru tahu kalau ada jasa giro setelah perusahaan menerima rekening koran dari bank. Makanya nanti ini akan masuk ke koreksi yang penambahan interest revenue sebesar 82.500. Selanjutnya, nah ini transaksi G. Ini ada 2 poin ya. Bank memberikan nota debit kepada perusahaan atas. Nota debit itu berarti pengurang ya, karena di bank itu kan rekening rekening nasabah itu dicatat di sebelah kredit karena dianggap sebagai utang kan, karena harus dibalikin suatu saat nanti gitu. Jadi nota debit itu artinya berarti pengurang. Nah, atas tolakkan setoran yang berupa cek dari PT Delima sebagai pelunasan utangnya sebesar 4.500.000 itu dianggap sebagai cek kosong. Yang kedua, biaya administrasi bank untuk bulan Maret 2017 adalah sebesar Rp45.000. Nah ini, karena ini udah jelas ya kalau di sini memberikan nota debit kepada perusahaan, berarti udah pasti kalau transaksi ini bakal mengurangi kas di perusahaan. Kenapa kas di perusahaan? Karena ini kan bank yang memberikan nota debit ya. Jadi bank ini udah memperhitungkan nih kalau ada tolakan setoran sama ada biaya administrasi, tapi perusahaan belum tahu nih. Baru tahunya pas si rekening korannya ini diterima. Nah, berarti kedua transaksi ini pasti masuk uh, ke bagian koreksi pengurang. Di sini yang pertama tadi ada cek kosong atau not sufficient fund sebesar 4.500.000. Ini 4.500.000 dan biaya administrasi untuk bulan Maret itu 45.000. Sebelumnya kan kita udah ada transaksi biaya administrasi juga ya di poin D. Nih yang biaya penagihan. Nah, tapi kalau misalkan mau dipisah, misalnya yang satu dicatat sebagai bank charge, baru yang satu administration expense walaupun sama, atau kalian mau bagi jadi dua, jadi misalnya administration expense untuk poin D, administration expense untuk poin G gitu, itu boleh terserah. Cuma kalau mau disatuin juga bisa lebih efektif gitu. Jadi 45.000, 75.000 yang tadi ditambah dengan 45.000. Nah, jadi 120.000 untuk si administration expense-nya. Next, ini yang terakhir, ada setoran perusahaan berupa cek sebesar 1.500.000. Ternyata dalam rekening koran bank dicatat di sebelah debit seolah-olah sebagai penarikan uang oleh perusahaan. Nah, ini error in recording lagi ya. Ini ada kesalahan pencatatan. Posisinya itu ada di bank. Nah, persetoran perusahaan dalam rekening koran bank dicatat di sebelah debit seolah-olah penarikan uang. Berarti ini kesalahannya ini ada di sisi bank ya. Koreksinya gimana? Koreksinya adalah dari 1.500.000 ini kita harus catat 2 kali lipatnya. Kenapa 2 kali lipatnya? Gini, kita catat dulu bahwa ini ada penambahan ya. Bentar. Sebesar 3 juta, error in recording sebesar 3 juta. Kenapa 3 juta? Ini karena kan perusahaan sebenarnya mau setor kan, mau istilahnya mau menambah rekening, menambah jumlah rekening sebesar 1.500.000 tapi malah dicatat sebagai pengurang. Kalau misalkan kita ngekoreksi cuma sebesar 1.500.000, maka nantinya saldo akhirnya itu seolah-olah nggak akan ada transaksi apa-apa. Kayak misalnya, anggaplah saldo awal perusahaan itu 2 juta. 2 juta. Nah, udah 2 juta, perusahaan kan ini kan dicatat di sebelah debit ya seolah-olah sebagai penarikan. Nah, kalau misalkan kita kurangi dengan 1.500.000, nah berarti kan saldo akhir sementaranya itu 500.000, ya kan? 500.000. Kita pakai, nah 500.000 nih. Nah, kalau misalkan kita koreksi cuma sekali, misalnya kita koreksi di sini. Misalnya di sini kita koreksi 1.500 doang. 500 doang. Nah, kalau kita jumlahin, itu nominalnya akan sama kayak saldo awalnya yang ini. Sama-sama 2 juta gitu. Artinya, nggak ada transaksi apa-apa. Sedangkan di sini, perusahaan itu menyetor berupa cek sebesar 1.500.000. Makanya baru di sini ada transaksi yang penyetoran, artinya transaksi.
transaksi penyetoran sebesar 1.500.000. Gitu. Makanya nanti koreksinya itu 2 kali, bukan 2 kali sih, lebih ke nominalnya 2 kali lipat itu karena yang pertama itu untuk mengembalikan ke saldo awal, baru yang kedua itu untuk mengkoreksi ke transaksi yang seharusnya kayak gitu. Jadi koreksinya itu kan atas yang ini kita notes sama yang ini. Jadi total yang harus dikoreksi itu sebesar 3 juta rupiah. Masuk ke sini 3 juta rupiah. Gitu yang ini. Udah, tadi kan instruksinya buatlah rekonsiliasi, saldo bank, sama buat zona yang diperlukan. Nah, karena udah nggak ada transaksi apa-apa lagi, tinggal kita jumlahin aja. Kita jumlahin, ini boleh ditambahin keterangan ya, kayak misal total total penambahan atau apapun gitu. Nah, ini 4.357.500 itu dari total ini. Terus untuk pengurangnya itu juga sama ditotalin sehingga ini aku kasih note saya bahwa 120.000 itu dari ini. Nah, sehingga nanti totalnya untuk rekonsiliasi fiskal di bagian perusahaan itu sebesar 12.750. Nah, sekarang kita ke sisi bank yang juga sama dijumlahin dari kedua ini. Juga karena nah, ini dari jumlah kedua ini untuk pengurangnya karena cuma ada satu ya, jadi langsung aja dipindahin nominalnya. Jadi di sini, nah ending balance kan berarti dari saldo awal ditambah jumlah penambahan dikurang jumlah pengurang di segini. Nah ini juga sama dari saldo awal ditambah jumlah penambahan dikurangi jumlah pengurang. Di totalnya harus sama ya. Jadi ending book balance ini berdasarkan catatan perusahaan dengan ending bank balance yang merupakan catatan dari bank itu harus sama. Oke, poin A selesai. Lanjut ke poin B. Poin B itu adalah jurnal yang diperlukan. Jurnal yang diperlukan itu berarti kita cuma lihat dari transaksi yang ada di sini, yang ada di bagian sisi perusahaan. Karena kalau untuk bank itu kan berarti nanti bukan ranah kita gitu, itu kan pencatatan bank dan uh, staff mereka gitu. Kita kan ke bagian perusahaan aja. Nah, kalian boleh catat dengan 2 opsi. Bisa catat penambahan dan pengurang aja. Jadi penambahan satu jurnal sama pengurang satu jurnal. Atau kalian catat per transaksi. Jadi ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sama ini kan ada 2 transaksi. Nah, kalian boleh catat satu-satu. eh 1, 2, jadi ada 6 jurnal, atau kalian bikin 2 jurnal doang, atas jurnal penambahan ini, sama atas jurnal pengurang ini. Gitu. Kita coba, yang pertama itu, kita isi tanggal dulu, ini kan tanggal 31 Maret. Nah, kalau semisalkan di jurnal cuma 2, jadi kayak bikin 2 jurnal atas penambahan dan pengurangannya doang, berarti kan atas penambahan pasti cash-nya di debit. Cash di debit, kita lihat nih di bagian penambahan ini ada transaksi apa aja. Bank collection, kita lihat lagi di transaksi. Bank collection ada keterangan nggak itu dari piutang dagang, account receivable, atau dari notes receivable. Nah, karena di sini nggak ada keterangan, ini notes atau account, berarti kita langsung aja masukin ke account. Wait. Nah, account receivable sama ada interest revenue. Interest revenue sama kan, bisa langsung dimasukin nih ke akunnya. Kalau ini kan bank collection sebagai nama transaksi aja, sedangkan akun yang dipakai itu antara akun receivable atau not receivable. Kalau interest revenue boleh langsung dimasukin nominalnya sebesar yang ada di sini. Udah deh, tinggal kita masukin nominalnya 4.175 dari sini dan 82.500 dari sini. Sehingga total penerimaannya atau total menambahannya itu sebesar 4.357.500. Sekarang ke bagian pengurang. Bagian pengurang juga sama, berarti kita lihatnya itu di bagian yang ini, bagian pengurang sini. Bagian pengurang sini kita lihat yang pertama ada transaksi error in recording. Nah, balik lagi nih kita lihat soalnya. Untuk transaksi error in recording itu kan ada di ini ya, pembayaran utang. Nah, pembayaran utang berarti ada hubungannya sama akun payable. Nah, ini kan posisinya mengurangkan. Berarti
Artinya kita mengeluarkan kas lebih banyak, kita kayak bayar lagi gitu. Nah, karena kita ada penambahan pembayaran, maka account payable-nya, account payable-nya itu di debit. Terus transaksi yang kedua ada administration expense. Oke, kita masukin dulu deh. Kita masukin dulu nominalnya ini 1.350. Baru next ke administration expense. Administration expense atau bank charge akunnya boleh sebesar 120.000, sama ada ini not sufficient fund NFC atau cek kosong. Cek kosong ini kan kondisinya kayak kita ngasih cek buat bayar, tapi ternyata ceknya kosong kan, kayak kita mau cairin ke bank tapi ternyata ceknya kosong gitu, kita nerima pembayaran dari orang ternyata ceknya kosong, artinya piutang yang seharusnya udah bisa kita terima ternyata nggak jadi diterima nih, makanya nanti akun payable-nya kalau ada transaksi NFC itu akun receivable-nya bakal balik lagi karena nggak jadi dilunasin gitu loh. Jadi kayak perusahaan nerima nerima cek dari customer gitu. Nih buat bayar utang dia sebesar 4.500.000. Pas sama perusahaan kita mau cairin ke bank, ternyata gak bisa gitu karena saldo si customer itu misalnya kurang atau gimana gitu. Nah, artinya yang awalnya perusahaan udah nyatet kas pada piutang sebagai pelunasan dari transaksi ini, ternyata nggak jadi gitu. Jadi akun receivable-nya balik lagi, piutang si customer ini nggak jadi lunas, dan kas kita nggak jadi bertambah gitu. Kas kita malah balik lagi ke awal, makanya berkurang gitu. Begitu selesai, atau kalian bisa juga jurnal per transaksi. Nah, kalau jurnal per transaksi berarti akunnya kurang lebih sama kayak gini yang dipakai. Jadi, kalian bisa jurnal satu-satu kas pada akun receivable sebesar 4.275. Terus cash pada interest revenue sebesar 80.500. Terus yang buat selanjutnya bisa per satu-satu juga. Jadi kayak akun payable pada cash 1.350, terus di bawahnya lagi bank charge pada cash terus 20.000, terus akun receivable pada cash 4.500 kayak gitu. Cuma kalau kayak gitu jadi lebih panjang aja sih sebenarnya. Kalau kayak gini kan lebih simple kayak gitu. Terserah itu preferensi aja mau dipersingkat kayak gini, kayak dibagi dua doang penambahan dan pengurangan, atau kalian jurnal per transaksi kayak gitu. Untuk soal satu selesai. Nah, next-nya kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini piutang. Ini soalnya lumayan panjang ya pembahasannya karena ini mencakup semua transaksi dari piutang dagang, piutang wesel, pendiskontoan, dan bunga akrual segala macam gitu. Nah, kita baca soalnya dulu. Diketahui bagian aset pada laporan posisi keuangan PT Kesatuan per 31 Desember 2015 menunjukkan yang pertama ada account receivable sebesar 112.500.000 sama allowance for the full account di sebelah kredit sebesar 3.750.000. Ini udah ada keterangannya di kredit. Nah, terus ini ada sebagian transaksi mengenai piutang dan wesel sama tahun 2016. Kita lihat instruksinya dulu. Yang pertama itu buat jurnal atas transaksi di atas, termasuk penjualan kredit dan retur penjualan. Yang kedua, hitung saldo piutang dagang dan penyisian piutang tak tertagih 31 Desember 2016 dalam T-account, berarti bikin buku besar. Terus yang C, hitunglah penyisian piutang tak tertagih yang ditentukan 2,5% dari saldo akhir piutang dagang dan buatkan jurnal penyesuaiannya. Sama yang terakhir, menghitung nilai realisasi bersih dari piutang. Berarti yang pertama itu kan jurnal ya. Berarti kalian bikin dulu kolom jurnalnya. Kolom jurnalnya kayak gini. Oh, nggak ada judulnya. Boleh ditambahin judul mungkin nanti kalian. Terus kita masuk ke soal yang pertama ini. Untuk soal yang pertama, tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret, menjual barang dagang secara kredit dan menerima sebuah wesel dari CV Intan dengan nilai nominal 6 juta rupiah, bunga 6%, jangka waktu 90 hari.
Oke, Mungkin teman-teman boleh ingat-ingat lagi kalau munculnya piutang wesel atau notes receivable itu bisa dari berbagai transaksi, bisa dari penjualan, bisa dari pemberian pinjaman atau dari konversi dari dari piutang dagang ke piutang wesel. Kayak gitu. Nah, ini kasusnya yang tanggal 2 Maret ini penjualan barang dengan piutang wesel. Ini udah jelas nominalnya 6 juta dan ada bunga 6%. Jangka waktu 90 hari. Nah, berarti kita masukin dulu tanggal Maret tanggal 2, akun yang dipakai itu berarti ada notes receivable pada sales. Nominalnya itu sebesar nilai nominal weselnya yaitu 6 juta. Karena ini kan baru muncul ya, maksudnya baru pengakuan penjualan, belum ada perhitungan bunga atau apapun. Jadi jurnalnya kayak gini. Kayak gini aja gitu. Terus tanggal 10 April menerima pelunasan piutang dagang sebesar 9 juta. Penerimaan pelunasan piutang dagang sama ya kalau itu jurnalnya standar. Oh ya, yang ini boleh dikasih keterangan supaya gampang. Kayak misalkan nulis di sini CV Intan 6%, 90 hari. Tujuannya biar ini kan transaksinya banyak ya. Nanti PT-nya atau perusahaan customer kalian tuh beda-beda gitu kan. Nah, daripada kalian bolak-balik buka soal, kayak lebih efektifnya itu dicatat di bawahnya gini, kayak jadi notes lah biar gak usah terlalu bolak-balik. Nah, terus tadi ya transaksi 10 April menerima pelunasan piutang 9 juta, ini standar, berarti kita menerima cash dan piutangnya berkurang. Itu sebesar 9 juta. Ini aku kasih biru karena di akhir kan sempat disuruh ada instruksi bikin ini ya, bikin apa? Buku besar. Jadi ini buat notes aja kalau ini akun yang harus diposting gitu. Nextnya, di tanggal 17 April, mendiskontokan Wesel CV Intan ke bank dengan tingkat diskonto 9%. Oke, berarti reminder lagi kalau di materi Wesel itu ada dua jenis bunga. Yang pertama ada bunga Weselnya, itu berarti bunga yang muncul di transaksi yang buat transaksi Weselnya itu, piutang Wesel, sama ada bunga diskonto. Ini bunga diskonto itu berarti dari bank. Kayak gitu kali kan berdasarkan kesepakatan antara customer dan perusahaan. Sedangkan kalau tingkat bunga diskonto itu dari bank. Nah, transaksi pendiskontoan ini kan artinya kayak kita tuh pengen ngelunasin atau pengen nyairin si wesel ini lebih cepat dari yang seharusnya kan. Kan seharusnya 90 hari nih. 90 hari kita baru bisa dapat cash atas wesel tersebut. Tapi karena mungkin perusahaan pengen dapat cash lebih cepat, jadi kayak yaudah kita diskontoin aja ke bank kayak gitu. Nah, ada tingkat bunga yang lain gitu. Cara jurnalnya itu, ini masih April tanggal 17, ada kita lihat tuh jurnalnya itu ada cash karena jelasnya pendiskontuan itu pasti perusahaan akan menerima cash karena mencairkan lebih cepat gitu. Terus ada interest revenue sama obligation on discounted not receivable. Untuk nominalnya ini perhitungannya ada di bawah. Jadi kalian boleh bikin notes juga nih kayak gini, diskonto wesel CV Intan 9%, artinya nih tingkat bunga diskontonya bukan tingkat bunga wesel, berbeda ya teman-teman. Untuk perhitungannya ini di bawahnya. Kalau pas nanti kalian ngerjain UAS, kalian boleh bikin perhitungan ini di kertas yang misal di next gitu, misalnya ini di bagian kiri, terus kalian bikin perhitungan di sebelah kanan atau gimana pun terserah. Cuma saran dari aku sih mendingan kayak gini karena perhitungannya jadi jelas, kayak berarti perhitungan untuk transaksi tanggal 17 ini ada di bawahnya kayak gitu. Jadi nggak harus bolak-balik. Nanti dosen yang meriksa juga jadi eh, lebih cepat meriksanya gitu. Berarti perhitungannya itu ada di bawahnya kayak gitu. Cuma balik lagi ke preferensi kalian. Nah, perhitungan diskonto ini yang pertama itu cari tanggal jatuh temponya dulu. Ini kan transaksi tanggal 17. Terus kita cari lagi nih,
waktu itu tuh si perusahaan nerbitin masalahnya tanggal berapa. Itu kan tanggal 2 kan. Nih makanya kita ada notes kayak gini biar oh, kita lihat tinggal tinggal lihat jurnal atasnya doang gitu. Nggak perlu buka soal lagi. Nah, ada tuh tanggal 2 Maret, kita diskontonya tanggal 17 April. Nah, untuk perhitungan tanggal jatuh temponya pertama kita hitung ada berapa eh, tanggal di bulan Maret gitu. Berarti kan Maret kan ada jumlahnya harinya 31, tanggal transaksinya 2. Berarti di bulan Maret itu ada 29 hari yang terlewat. Terus di bulan April ada 30 hari. Nah, 29 tambah 30 itu 59. Terus tambah 31 di bulan Mei itu pas 90. Tapi kalau misalkan kalian gak bisa nambah lagi, misalnya kayak kalau misalkan tambah bulan selanjutnya lebih dari 90 nih, oh berarti itu langsung dikurang aja, dikurang 90, berarti harinya itu hasilnya akan jadi tanggal jatuh tempo untuk bulan berikutnya, kayak gitu. Nah ini 90-nya karena kebetulan pas gitu. Kalau misalkan nggak bisa dari 29 tambah 30 kan 59. Kalau 59, misal misal kalau misalkan case-nya ini bukan 90 hari tapi 60 hari, berarti kan sisa satu kan. Nah, kalau misalkan kita tambah 31 untuk bulan Mei, kan otomatis lebih dari 60 kan. Nah, artinya kalau misalkan case-nya 60 hari, dari 29 tambah 30, 59 dikurang 60, hasilnya satu. Artinya tanggal jatuh tempo itu tanggal 1 bulan berikutnya, yaitu bulan Mei, kayak gitu. Nah, ini kan untuk bulan, karena ini 90 hari, dan kebetulan pas 29 tambah 30 tambah 31 hasilnya 90. Artinya tanggal jatuh temponya itu adalah tanggal 31 Mei. Nah, yang kedua, kita juga harus ngitung periode diskonto. Periode diskonto itu kan dihitungnya dari tanggal transaksi ke tanggal jatuh tempo kan. Makanya kita harus nyari tanggal jatuh temponya dulu. Nah, untuk periode diskonto, tanggal diskontonya itu kita tanggal 17 April. 17 April ada berapa hari nih yang terlewat di bulan April? April kan ada 30 hari, dikurang 17. Di bulan April berarti ada 13 hari. Dan karena ini bulan Mei-nya full, berarti 3 tambah 31 gitu. Berarti periode diskontonya itu ada 44 hari dari 13 di bulan April, dari tanggal 17 sampai tanggal 30, dan bulan Mei selama 31 hari. Jatuh temponya kali 31 Mei kayak gitu. Berarti periode diskontonya 44 hari. Oke, yang selanjutnya ini perhitungannya lumayan panjang. Yang selanjutnya itu kita ngitung bunga wesel. Kenapa kita ngitung bunga wesel? Karena kita harus mencari nilai jatuh tempo kan, karena kas yang diterima dari transaksi diskonto itu dari nilai jatuh tempo gitu. Jadi kita harus nyari dulu nih bunga weselnya berapa untuk menentukan nilai jatuh tempo, baru nanti nilai nilai jatuh tempo atau NJT-nya itu dipakai buat perhitungan kas yang diterima ketika pendiskontoan gitu. Nah, untuk bunga weselnya ini dihitung dari NN atau nilai nominal, ini aku singkat. Nilai nominal dikali tingkat bunga wesel, bukan tingkat bunga obligasi, bukan tingkat bunga diskonto, tapi tingkat bunga wesel yang ada di transaksi awal ketika penerbitan wesel. Dikali periode wesel, periode wesel itu berarti yang 90 hari ini. Pokoknya ketika penerbitan. Jadi dari nilai nominal dikali tingkat bunga wesel dikali periode wesel itu 6 juta dikali 6% dikali 90 dibagi 360. Ini dibagi 360 untuk standarnya ya teman-teman. Kalau misalkan di soal ada keterangan bahwa satu tahunnya itu 365 hari berarti dibagi 365. Jadi menyesuaikan aja sesuai keterangan di soalnya. Nah, untuk standarnya kan 360. Jadi kita pakai 360, hasilnya itu ketemu 90.000. Nah, itu untuk bunga wesel, baru kita hitung deh nilai jatuh temponya. Nilai jatuh tempo itu dihitung dari nilai nominal ditambah bunga wesel. Nah, nilai nominalnya 6 juta ditambah 90.000 dari yang ini. Jadi, nilai jatuh temponya itu 6.090.000 atau NJT ya biasanya disingkatnya. Terus dari sini apakah perhitungannya selesai? Belum. Itu baru nilai jatuh tempo doang. Kita lanjut ke perhitungan diskontonya. Yang pertama kita cari bunga diskonto. Bunga diskonto itu kayak bunga
yang dibebankan ke perusahaan karena mencairkan lebih dulu gitu. Nah, bunga bunga diskonto sama bunga wesel ini sifatnya beda ya. Kalau misalkan bunga wesel itu kan kita bakal nerima bunga dari customer, otomatis kita nerima kas lebih banyak gitu. Kayak ada imbalannya. Nah, bunga diskonto ini juga berupa imbalan, tapi imbalan untuk bank. Nantinya bunga diskonto ini bakal mengurangi kas yang bakal diterima perusahaan kayak gitu. Jadi kayak charge lah gitulah, charge karena kita eh, mencairkan lebih dulu dari yang seharusnya. Nah, bunga diskonto itu dihitungnya dari NJT, nilai jatuh tempo, dikali tingkat bunga diskonto yang ada di soal itu 9% ya. Yang ini 9%. Terus dikali periode diskonto yang udah kita hitung sebelumnya. Periode diskontonya itu 44. Oh, ini sorry, ini 44 ya. 44 hari. Nah, dari 6.090.000 nilai jatuh temponya yang ini dikali 9%, dikali 44 hari dibagi 360, itu hasilnya 66.990. Nah, 66.990 ini akan mengurangi kas yang diterima ke perusahaan gitu. Kita lihat nih, kas yang diterima itu dari NJT dikurang bunga diskonto, istilahnya kayak tadi charge gitu. Dari NJT 6.090.000 dikurangi 66.990 bunga diskontonya, itu jadi 6.023.010 rupiah. Nah, ini adalah nominal kas yang bakal di jurnal. Ini yang masuk ke jurnal kita gitu. Ini hasil akhirnya gitu. Jadi di akun kas gitu. Terus baru deh kita masuk ke jurnalnya, ke penjurnalannya. Berarti kasnya tadi sesuai perhitungan akhir. Ini di sini 6.023.010. Terus kita masuk ke maksudnya kita input nominal untuk obligation on discounted notes receivable dulu karena ini nominalnya pasti sama dengan nilai nominal wesel. Itu 6 juta sesuai penerbitannya. Jadi untuk interest revenue ini tinggal selisih antara si obligation on discounted notes receivable pada cash-nya gitu, selisihnya aja berapa. Berarti kan kalau misalkan kita hitung itu dari ini 6.023.000 sekian dikurangi 6 juta gitu. Hasilnya 23.010. Untuk transaksi tanggal 17 selesai. Baru kita lanjut ke transaksi tanggal 2 Mei. Menghapuskan piutang dagang sebesar 7.500.000. Penghapusan piutang dagang ini, kalau kita review materinya ya itu kan ada dua metode ya, ada langsung dan tidak langsung. Cuma di sini kan kita udah ada keterangan bahwa perusahaan punya akun allowance for the full account yang pasti itu udah bisa dipastikan gitu. Perusahaan pasti pakai metode cadangan, pakai metode allowance gitu. Jadi untuk transaksi tanggal 2 Mei itu langsung aja kita ngedebit allowance for the full account AFDA pada piutangnya gitu. Nominalnya sebesar 7.500.000 sesuai yang di soal. Udah kayak gitu, selesai. Lanjut ke transaksi tanggal 31 Mei, PT Kesatuan membayar ke bank dikarenakan CV Intan tidak bisa melunasi weselnya. Bank menambahkan biaya sebesar 45.000 atas tagihan wesel tersebut kepada PT Kesatuan. Nah, tadi kan si kita perusahaan itu kan udah mendiskontokan nih ke bank. Kayak udah ngasih tahu juga kayak tanggal jatuh temponya itu tanggal 31 Mei gitu. Tapi ternyata tanggal 31 Mei itu si CV Intan gak bisa lunasin nih. Gak bisa ngelunasin. Sedangkan di bank itu harus harus lunas kan. Maksudnya harus transaksi sudah selesai gitu. Kayak bank tuh nggak mau tahu siapa yang ngelunasin. Pokoknya tanggal 31 Mei, wesel itu harus balik lagi ke dia gitu. Harus dilunasin yang ke banknya ini. Nah, karena posisi CV Intan ini nggak bisa melunasin, jadi mau nggak mau perusahaan gitu yang harus kayak istilahnya ngalangin gitu atas si wesel ini. Nah, jurnalnya itu, jurnalnya itu berarti kan kita bayar ke bank ya jatuhnya. Nah, obligation on discounted notes receivable-nya yang tadi uh, piutang wesel yang didiskontokan itu didebit sebesar 6 juta karena tadi bank kan harus menerima pelunasan gitu entah dari CCV Intannya langsung atau melalui kita sebagai PT Kesatuan itu harus dilunasi. Nah, jadi
the obligation on discounted notes receivable-nya itu di debit, jadi 0. Dia habis gitu. Terus ada interest expense sebesar 90.000 sama bank charge sebesar 45.000. Ini interest expense-nya dihitung dari bunga weselnya. Terus ada bank charge itu dari tambahan biaya yang dibebankan dari bank. Yang mana ini? 45.000. Menambahkan biaya. Nah, atas total semua ini tuh kita bayar ke bank. Karena tadi si Intan kan nggak bisa ngelunasin. Jadi mau gak mau perusahaan gitu yang nalangin dulu nih pelunasan si CV Intan ke bank gitu. Karena kan tadi kita nggak diskontoin kan. Nah, udah selesai kayak gini, kita juga harus menutup istilahnya ya, kayak mengkonversi piutang wesel si CV Intan ke piutang dagang. Kenapa? Karena kan tadi untuk piutang wesel itu kan ada jangka waktunya kan jelas tadi 90 hari. Nah, pada tanggal 31 Mei ini seharusnya ya transaksinya itu selesai semua kan kayak sisif Intan bayar terus kita juga bisa ngelunasin ke bank atas pendiskontoannya tadi tapi ternyata kan nggak bisa gitu. Nah, sedangkan piutang wesel kan nggak bisa karena itu sifatnya tertulis dan resmi gitu. Ada jangka waktu segala macam, nggak bisa diterusin kan. Nah, karena jangka waktunya udah habis, ke tanggal 31 tuh udah nggak boleh ada akun notes receivable atas transaksi itu lagi sebenarnya gitu. Makanya si notes receivable-nya ini kita konversi ke piutang dagang yang lebih fleksibel. Kayak gitu. Jadi ada akun receivable, tapi ini kalau pas waktu ngerjain itu akun receivable nominalnya terakhir gitu, kayak kalian skip dulu. Nih ya, ada notes juga dialihkan karena jangka waktu misalnya udah habis. Terus ada interest expense atas yang ini ya, karena ini kan harusnya jadi beban si CV Intan kan, bukan jadi beban kita gitu. Terus ada bank charge juga kita bebanin ke CV Intan jelas karena seharusnya bukan kita yang bayar ke bank gitu. Sama ada notes receivable-nya ditutup. Terus 6 juta di kredit. Nah, nanti totalnya ini ditotalin jadi nominal account receivable itu. Jadi udah nggak ada notes receivable-nya. Kita selesai. Next-nya tanggal 1 Juni menerima wesel dari CV Berlian atas pemberian pinjaman uang sebesar 9 juta tanpa bunga jangka waktu 45 hari. Nah, tadi ya seperti yang aku bilang, kalau penerbitan wesel ini kan bisa dari berbagai transaksi. Salah satunya ini nih dari pemberian pinjaman. Ini ada menerima wesel dari CV Berlian atas pemberian pinjaman 9 juta tanpa bunga 45 hari. Berarti ini standar ya. Berarti kita ngasih pinjaman ke CV Berlian. Nah, notes receivable pada cash 9 juta, ini boleh kasih notes lagi biar gampang nyarinya. CV Berlian 0% 45 hari, artinya tanpa bunga gitu. Udah kayak gitu. Terus tanggal 15 Juni ini menjual barang dagang secara kredit dan menerima sebuah vessel dari CV Permata dengan nilai nominal 3 juta, bunga 3%, jangka waktu 30 hari. Oke, ini berarti case lain lagi ya. Kurang lebih mirip yang pertama ya, penjualan. Penjualan yang menggunakan vessel gitu. Berarti kurang lebih mirip yang tadi, berarti langsung aja di jurnal account receivable pada sales, not receivable, maaf, vessel langsung, not receivable pada sales sebesar 3 juta, boleh dikasih notes lagi, dan ini nggak ada perhitungan bunga ya, karena masih penerbitan. Kayak gitu, udah selesai. Kita next ke, tadi kan ini ya, 19 Juni ke 30 Juni. Mendiskontokan wesel yang diterima dari CV Berlian ke bank dengan tingkat diskonto 4%. Nah, CV Berlian itu berarti yang ini ya, tanggal 1 Juni, yang nggak ada bunga. Ini berarti perhitungannya kurang lebih sama kayak tadi. Kita hitung dulu dari tanggal jatuh tempo, periode diskonto, nilai jatuh tempo, baru ke kas yang diterima. Nah, tanggal jatuh temponya tadi kan 45 hari. Nah, ini kan diterbitinnya tanggal 1 Juni kan yang ini. 1 Juni, di bulan Juni itu ada 30 hari, dikurang 1 tanggal transaksinya, berarti di bulan Juni itu ada 29 hari yang terlewat. Dari 29, berarti kita
next ke bulan Juli, bulan berikutnya. Bulan Juli itu kan berarti ada 31 hari kan. Nah, kita pikirin dulu nih, dari 29 yang udah terlewat di bulan Juni, kalau kita tambah 31 di bulan Juli, hasilnya lebih atau kurang dari periode weselnya. Periode weselnya kan 45. Nah, dari 29 ditambah 31 itu apakah melewati 45 hari atau enggak gitu. Kan berarti melewati kan 29 tambah 31 kan 60 hari. Nah, berarti udah sampai situ gitu. Kita langsung aja kurangin si periode weselnya dari 29 dikurangi 45, hasilnya 16. Artinya tanggal jatuh temponya itu tanggal 16 bulan berikutnya. Kan sekarang tuh kita udah di Juni kan, berarti tanggal 16 bulan Juli. Kayak gitu. Nah, tanggal temponya itu tanggal 16 bulan Juli bulan berikutnya gitu. Jadi jangan diterusin ke 29 tanggal 31 gitu kan. Pasti itu kan udah melewati 45 hari gitu. Terus next kita hitung periode diskontonya kayak tadi. Periode diskonto, tanggal diskontonya itu kan tanggal 3, kita tanggal eh 30 ya, ini belum ada. Nah, tanggal 30 Juni. Berarti karena di bulan Juni juga udah 30 hari gitu, berarti udah 0. Berarti periodenya itu full dari bulan Juli, yaitu 16. Langsung berarti periode diskontonya 16 hari. Next-nya, kita hitung buat periode bunga wasalnya kan 0 ya, karena tadi nggak ada bunganya. Berarti nilai jatuh temponya juga masih sama, kayak nilai nominalnya itu 9 juta. Langsung aja berarti kita hitung bunga diskonto. Bunga diskontonya sama dihitungnya tadi dari nilai jatuh tempo dikali tingkat bunga diskonto dikali periode diskonto yang udah kita hitung. Yaitu 9 juta dikali 4% dikali 16 dibagi 360. Yaitu 16.000. Nah, terus baru deh kita hitung ke nominal kas yang diterima. Dari nilai jatuh tempo dikurangi bunga diskonto, itu sebesar 9 juta dikurang 16.000, jadi 8 juta 984.000. Ini kas yang diterima. Nah, kita lihat lagi, kas yang diterima itu ternyata lebih kecil nih daripada nilai jatuh temponya. Kan nilai jatuh tempo kita atau nominal yang seharusnya kita terima dari customer itu kan 9 juta. Kita diskontoin ke bank, ternyata cuma dapat 8 juta 984 gitu. Berarti aslinya selisihnya itu bakal jadi interest expense buat kita gitu. Bakal jadi penambah beban. Penambah beban. Ini kita masukin aja nominalnya sesuai yang udah kita hitung. Nah ini ya, muncul akun beban bunga karena kas yang diterimanya lebih kecil daripada nilai jatuh tempo. Wait. Nah, untuk cash-nya kan tadi ya sesuai perhitungan. Terus pokoknya akun obligation on discounted not receivable ini pasti sesuai, pasti sama kayak nilai nominal weselnya. Jadi selisihnya itu pasti antara interest expense sama interest revenue. Gitu. 9 juta, ini sesuai yang diperhitung, ini selisihnya gitu. Di atas juga aku udah kasih notes yang ini, karena kas yang diterima boleh dibaca aja nanti filenya dikasih. Oke, udah. Next-nya itu berarti transaksi tanggal 15. Menerima pelunasan piutang wesel dari CV Permata karena weselnya sudah jatuh tempo. Nah, ini ideal ya, maksudnya sesuai dengan kesepakatan gitu. Kok tanggal 15 Juli itu dilunasi. Ini kita, nah, 15 Juli itu ada cash. Ini ada perhitungannya, wait, kita buka. Nah, ini kan atas ini ya, atas si CV Permata. CV Permata itu kan yang ini, yang 15 Juli. Yang 3 juta bunga 3% waktu 30 hari. Itu kan dia nggak didiskontoin kan. Karena nggak didiskontoin, kita harus hitung dulu bunga weselnya. Nah, hitung bunga weselnya itu dari nilai nominal dikali tingkat bunga wesel dikali jangka waktu atau periode wesel. Itu dari 3 juta dikali 3% dikali 30 dibagi 360. Jadi ini bunga weselnya. Jadi pendapatan ya buat kita.
Jurnalnya tinggal dimasukin aja cash-nya, cash dulu, maksudnya masukin akun cash dulu, terus masukin interest revenue, masukin akun notes receivable. Akun notes receivable ini pasti sama kayak penerbitan. Penerbitannya itu ada di ini yang ini 3 juta. Terus not interest revenue-nya tuh 7.500 sesuai yang udah dihitung. Cash-nya tinggal total dari interest revenue ditambah note receivable. Kayak gitu. Ini karena nggak didiskontoin ya, makanya kita hitung bunga weselnya di akhir gitu. Terus next-nya tanggal 16 Juli, CV Berlian dapat melunasi weselnya. CV Berlian kan yang tanggal 1 Juni nih. Terus ada sempat sempat didiskontoin juga kan di tanggal 30 Juni. Berarti akun yang dipakai itu langsung menutup. Oh, ini ada pasti perhitungannya ya. Langsung nih. Oh, ini nanti dulu. Langsung obligation on discounted notes receivable atau piutang wesel yang didiskontokan pada piutang wesel pada notes receivable itu langsung aja sesuai nilai nominalnya karena ini kondisinya ideal gitu, nggak ada kayak telat bayar atau nggak bisa melunasi gitu. Jadi notes obligation on discounted-nya atau piutang wesel yang diskontokan langsung ditutup, notes receivable juga langsung ditutup kayak gitu sesuai nilai nominalnya. Nggak ada lagi perhitungan bunga atau segala macam karena udah sesuai gitu. Terus next-nya itu ada nih 5 Agustus menerima pelunasan piutang dagang sebesar 2.250.000 yang pada tanggal 2 Mei telah dihapuskan. Berarti ini jurnalnya itu berarti langsung aja cash pada allowance for the full account 2.250. Kenapa cash pada allowance? Karena kan sebenarnya kan piutang udah dihapus ya. Kalau pas waktu perusahaan ngehapus piutangnya itu, perusahaan kan ngejurnal, berarti pas dihapus allowance pada, kita tulis deh, kita put allowance pada AR, pada account receivable. Anggaplah sama sebesar 2.250. Ini kan, waktu perusahaan mau menghapus si piutangnya ini. Gitu. Kita lebarin. Wait. Nah, kayak gini. Ini waktu penghapusan piutang. Nah, sebenarnya jurnal panjangnya, detailnya kenapa bisa muncul akun cash sama allowance. Nah, ini kan udah dihapus. Detailnya itu ketika ada perusahaan mau melunasi, itu sebenarnya kita munculin dulu akun piutangnya. Kayak piutang pada allowance. Balik lagi. Piutang pada allowance 250. Ini kayak announce kalau kita perusahaan ini mau perusahaan ini mau bayar gitu. Baru ketika penerimaan kas dari si perusahaannya ini kita jurnal cash pada AR. Ini detailnya ya. Ini detailnya. Jadi pertamanya ini ketika penghapusan kayak gini, ketika penghapusan kita kasih gini, ketika penghapusan. Yang kedua ini ketika mendapat informasi bahwa perusahaan bisa melunasi piutangnya dari yang udah dihapus. Dia awalnya udah hapus allowance pada akun receivable 7.250, pas dapat informasi kalau perusahaan A ini ternyata bisa loh ngelunasin piutangnya, itu perusahaan bakal munculin lagi nih si piutang udah dihapusnya itu dan si allowance-nya balik lagi. Nah, baru ketika kasnya diterima, perusahaan baru ngejurnal cash pada akun receivable sejumlah yang diterimanya itu. Nah, karena jurnal kayak gini rumit, panjang kan. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita lihat, ini piutang muncul, terus piutangnya hilang lagi kan. Kayak muncul terus dihapus lagi. Jadi kayak versi simplified-nya itu langsung cash pada allowance for the full account aja. Kayak gitu. Jadi ini tidak perlu. Kayak gitu. Ini buat informasi aja kenapa akunnya bisa cash pada allowance for the full account. Terus next-nya
ini 1 Desember menerima vessel dari CV Mekar dengan nilai nominal 10.500.000, bunga 5%, jangka waktu 60 hari atas penggantian piutang dagang PT Kesatuan. Oke, berarti ini konversi ya, konversi dari piutang dagang menjadi piutang wesel. Nominalnya 10.500.000. Ya udah langsung masukin aja karena ini transaksi kayak penerbitan berarti ya, penerbitan wesel, langsung not receivable pada akun receivable. Jadi ini kan konversi ya, diingat baca lagi soalnya itu penggantian piutang dagang menjadi piutang wesel, langsung nominalnya 10.500.000 sesuai nominal yang di soal. Jadi muncul not receivable, lalu account receivable-nya dihapus diganti gitu sama notes. Terus next-nya ada 31 Desember mencatat penyisihan bunga akrual dari wesel CV Mekar. Oke, ini AJP ya. Ini jurnal penyesuaian bunga akrual dari CV Mekar. CV Mekar tuh yang tanggal berapa ya berarti? Oh ini 1 Desember. Oh langsung ya atasnya. Ini kita lihat dulu perhitungannya. Wait. Nah, perhitungannya itu ini kode atas bawah ya transaksinya. Ini CV Mekar 10.500. Yang pertama itu sama, kita hitung periode bunganya dulu. Kenapa kita hitung periode bunga? Karena eh, jumlah penyesuaian kan supaya keadaannya itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kan. Jadi kita mengakui pendapatan yang udah jadi pendapatan kita ataupun beban yang sudah wajib dibebankan atau sudah menjadi beban kita gitu. Nah, di sini kita kan penyesuaian tanggal 31 Desember, transaksi tanggal 1 Desember. Berarti 30 harinya itu kan melewati tuh. Nah, atas 30 harinya itu kita udah boleh mengakui bunga atas 30 harinya itu gitu. Jadi harus dihitung dulu periode bunganya, 31 dikurang 1, baru dihitung bunganya berapa. Dari nilai nominal dikali tingkat bunga dikali periode bunga, 10.500.000 dikali 5%, yang sesuai soal ya, dikali 30, bagi 360. Jadi 43.750. Interest receivable jurnalnya, interest receivable pada interest revenue. Ini masih piutang ya, piutang bunga pada pendapatan bunga. Artinya, 30 hari itu, periode bunga yang 30 hari itu kita udah berhak mengakui si bunganya gitu karena udah terlewat kan sama kita karena kita mau tutup buku gitu. Tanggal 31 Desember itu ada penjualan barang dagang kredit selama tahun 2016 sebesar 180 juta. Nah, ini simple ya, ini jurnal standar aja. Berarti langsung account receivable pada sales aja 180 juta. Ya udah sesimpel itu. Langsung next ke retur penjualan. Retur penjualan kan berarti piutangnya berkurang ya. Karena barangnya dikembalikan gitu. Sama berarti sales return pada account receivable sebesar 3.750. Ini sesuai yang ada di soal. Selesai. Ini boleh dijumlah, boleh enggak. Dan jumlah harus balance. Ini sesuai terserah kalian mau dijumlah atau enggak. Udah gitu, udah selesai untuk transaksi, untuk poin A. Next, poin B, hitung saldo piutang dagang dan penyisian piutang tak tertagih per 31 Desember 2016 dalam T-account. Bikin buku besar artinya. Nah, buat bikin buku besar kan yang diminta itu untuk akun piutang dagang sama untuk akun cadangan kerugian piutang. Nah, kita notes dulu. Ini makanya kenapa di jawaban ini aku kasih kayak warna biru sama warna pink ini buat nandain aja kalau itu tuh akun-akun yang dibikin buku besarnya gitu supaya nggak kelewat sebenarnya. Nah, yang pertama itu untuk kita cari nih, dari itu kita carikan satu-satu. Mana nih ada akun receivable sama yang ada allowance for the full account. Nah, yang ada ini satu, akun receivable di kredit. Kita cari lagi akun receivable nih. Ada lagi dua di kredit, terus ada lagi satu di debit, ada 4 ini akun receivable di kredit lagi, ada 5, ada 6. Ada 6 untuk akun account receivable. Dan yang kedua untuk akun cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful account juga sama nih, kita cari dulu. Yang ini data yang pertama berarti ada ini nih tanggal 2 Mei, terus ada
Ini dikredit lagi tanggal 5 Agustus, dikredit. Udah, cuma ada 2. Sama saldo awal, jangan lupa. Kayak gitu. Nah, berarti kan udah tahu, terus baru deh kita bikin di account-nya. Di account-nya yang pertama itu piutang dagang, pasti kita munculin saldo awal dulu, jangan sampai lupa. Baru next-nextnya tinggal pindahin dari yang udah ditandain tadi, gitu, supaya nggak lupa. Nah, ini penjualan ya di sini. Ini ada penjualan tadi yang terakhir. Terus yang di kreditnya itu ada, ini boleh pakai keterangan boleh enggak ya? Ini aku biar memudahkan aja, biar oh ini transaksi ini kayak gitu. Tadi ini ada pelunasan piutang, penghapusan piutang, pengalihan piutang, sama retur penjualan. Dan di bagian debitnya ada saldo awal, pemulihan pemulihan piutang, sama ada penjualan. Pemulihan ini maksudnya yang tadi ya, yang si CV-nya nggak bisa bayar wesel, terus dialihin jadi eh, piutang itu, jadi piutang dagang, dipulihkan itu karena kan weselnya udah habis. Kalau yang pengalihan ini transaksi yang tadi yang konversi dari piutang dagang ke piutang wesel. Terus kita totalin, ini sebenarnya standar sih kayak bikin buku besar biasa. Nah, jumlah debitnya itu jadi nah, jumlah debitnya itu 298.635.000, sedangkan jumlah kreditnya 30.750.000. Jadi selisihnya karena eh wait. Nah, karena debit dikurang kredit masih besar debit, berarti posisinya ada di debit sebesar selisihnya, yaitu 267.885.000. Dan ini saldo akhir si piutang dagang. Next, buat cadangan kerugian piutang, ini cara ngerjainnya masih sama. Yang pertama kita masukin saldo awal dulu, baru kita masukin transaksi-transaksi yang berkaitan sama cadangan kerugian piutang. Jadi kita posting. Nah, itu ada tanggal 2 Mei, itu ada penghapusan piutang 7.500.000 yang kalau kita lihat ke atas itu yang ini. Sama satu lagi itu ada penerimaan tanggal 5 Agustus. Nah, penerimaan dari piutang yang sudah dihapus. Itu kan berarti cadangan kerugian piutangnya atau si AFDA ini kan nambah lagi kan di kredit. Nah, cara ngitung saldonya sama kayak tadi, dijumlahin dulu jumlah debit sama jumlah kreditnya. Nah, karena ini kan saldo allowance itu ada saldo normalnya di kredit kan. Nah, berarti perhitungan itu kan seharusnya kredit kurang debit. Nih, saldonya kredit kurang debit, tapi ini kreditnya debitnya lebih besar, kreditnya lebih kecil. Nah, jadi 562.000, 5.625.000 dikurang 7.500.000 itu selisihnya 1.875.000, itu berpindah saldo dari kredit ke debit karena pengurangnya lebih besar nih, pengurangnya 7.500.000 sedangkan saldo dia cuma 5 juta sekian ya dari saldo debit. Udah kayak gitu, udah yang poin B selesai, lanjut ke poin C. Hitunglah penyisian piutang tak tertagih dihitung dari 2,5% saldo akhir piutang dagang. Piutang dagang doang ya, bukan piutang wesel. Nah, cara hitungnya langsung aja kita buka. Ah, saldo piutang itu kan 267 juta dari yang ini. Taksirannya 2,5%. Taksirannya 2,5%. Ini tinggal dikali aja dari 267 juta sekian dikali 2,5%. Hasil segini. Ini harus jadi saldo akhir. Harus jadi saldo akhir AFDA atau CKP. Ini harus jadi saldo akhirnya. Gitu. Nah, sedangkan kita punya saldo cadangan kerugian piutang di debit itu sebesar 1.875.000. Artinya yang harus di jurnal berapa? Kan posisi saldo normal AFDA kan pasti di kredit kan. Jangan kita punya di debit nih. Jadi berapa yang harus kita jurnal supaya jadi kredit sebesar 6.697 sekian kayak gitu. Berarti kita tambah aja dari perhitungan ini tambah saldo CKP yang di debit. Jadi penambahannya harus 8 juta. Nah, ini harus di jurnal gitu.
Jurnalnya ini di sini. Wait ya, kita buka. Ini soal jurnal, soal poin C, bad debt expense atau beban kerugian piutang pada allowance for the full account atau cadangan kerugian piutang sebesar tadi 8.572.125 rupiah. Yang ini. Oke, nextnya untuk nilai realisasi bersih piutang. Berarti ini tuh ngitung berapa sih nilai yang benar-benar apa ya taksiran yang kira-kiranya bersihnya segitu deh yang bakal diterima perusahaan kayak gitu estimasi bersihnya. Kita hitungnya itu dari piutang dagang, piutang wesel sama cadangan kerugian piutang. Nah, piutang dagang itu kan berarti kita lihat saldo akhirnya kan sebesar 267.885 yang ini. Terus ada piutang wesel itu sebesar 10.500. Yang sisa yang tadi ya, yang sisa transaksi si PT apa ya, 10.500 tadi. Ya ini, CV Mekar. Baru ada cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutangnya sebesar 6.697 sesuai saldo akhirnya yang kita inginkan gitu. Nah, cara menghitung realisasinya itu kita tinggal piutang dagang ditambah piutang wesel dikurang cadangan kerugian piutang. Jadi kita tulis sini ya, dari piutang dagang ditambah piutang wesel, ini kan sama-sama piutang ya, dikurang cadangan kerugian piutang. Nah, ini jadi cara mencari nilai realisasi bersih piutang kayak gitu. Cuma ini boleh ditanya lagi ya, untuk piutang weselnya ini masuk ke nilai realisasi piutang atau enggak. Soalnya kan di keterangan soalnya itu nilai realisasi bersih dari piutang ya, bukan dari piutang dagang doang kayak gitu. Jadi si piutang weselnya ini masuk. Cuma kalau misalkan keterangan soalnya itu cuma buat nilai realisasi piutang dagang, berarti si piutang weselnya ini nggak perlu masuk untuk piutang dagang aja kayak gitu. Berarti asumsinya piutang weselnya diasumsikan seluruhnya dapat tertagih gitu. Ya kalau misalkan nggak pakai piutang wesel, kalau misalnya anggapannya itu cuma nilai realisasi bersih piutang dagang. Berarti piutang dagangnya itu kan berarti sebesar segini. Wih, dari nilai piutang dagangnya segini, itu langsung dikurangin sama cadangan kerugian piutang. Berarti realisasi bersihnya itu dari saldo piutang dikurang cadangan kerugian piutang. Kayak gitu. Nah, berarti kalau semisal nggak pakai piutang wesel, jadinya kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi nggak pakai piutang wesel. Kalau anggapannya mencari nilai realisasi bersih untuk piutang dagang aja. Kayak gitu. Sekian pembahasan untuk soal 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Salwa Aulia. Silakan Teh Salwa. Selanjutnya yaitu soal 3, soal persediaan. Berikut informasi terkait transaksi persediaan PT Kesatuan selama bulan Mei 2018. Di sini diminta kalkulasikan jumlah persediaan akhir dan harga pokok penjualan dengan menggunakan metode dasar FIFO perpetual buat kartu persediaan. Di sini terlebih dahulu kita membuat kartu persediaannya. Ada kolom pembelian, penjualan, dan kolom saldo. Pada tanggal 1 Mei 2018, terjadi transaksi saldo awal, ada saldo awal dengan 200 unit, harga per unitnya $12, kita taruh di kolom saldo, yaitu sebesar 200 unit, harganya $12, dan jumlahnya 2.400 didapat dari 200 dikali 12. Lalu pada tanggal 3 Mei 2018 terjadi pembelian sebesar 600 unit dengan harga per unitnya $16. Kita taruh ke kolom pembelian, yaitu 600 unit dan $16, lalu jumlahnya $9.600. Lalu untuk di kolom saldonya, karena ini terdapat perbedaan harga antara saldo awal dan pembelian, maka kita turunkan dulu saldo awal sebelumnya, yaitu sebesar 200 unit, harganya $12, dengan jumlah 2.400, lalu di bawahnya kita taruh
unit pembeliannya, yaitu sebesar $600 dengan harga per unit $16. Jumlahnya $9.600. Lalu untuk soal tanggal 5 Mei 2018, terdapat penjualan sebesar 500 unit dengan harga per unit $36. Untuk itu kita taruh di kolom penjualan. Karena dia memakai metode FIFO, yaitu first in first out, maka kita harus keluarkan dulu yang pertama masuk. Yang pertama masuk di sini yaitu 200 unit, kita taruh di sini dengan 200 unit dengan harga $12, lalu totalnya $2.400, dan di bawahnya kekurangannya sebesar 300 unit dengan harga $16 didapat dari sini, totalnya $4.800. Untuk saldonya kita kurangkan selisih antara 600 dikurang 300, hasilnya 300 dengan harga $16 lalu dijumlahkan. Untuk tanggal 15 Mei 2018, terdapat pembelian sebesar 400 unit dengan harga per unitnya $20. Untuk itu, kita taruh di kolom pembelian sebesar 400 unit dengan harga $20, totalnya $8.000. Dan untuk saldonya, karena ini terdapat perbedaan harga pula, maka kita harus dipisahkan. Yaitu kita taruh terlebih dahulu 300 unit dan $16 di awal, lalu di bawahnya 400 unit dan $20. Lalu jumlahnya. Dan yang terakhir, untuk tanggal 20 Mei 2018 terjadi penjualan sebesar 600 unit dengan harga per unitnya $36. Di sini kita taruh juga di kolom penjualan, dan karena ini FIFO, maka kita taruh dulu yang 300 di atas dengan $16, lalu di bawahnya 300 dari yang 400 dan $20, lalu dijumlahkan. Dan untuk kolom saldonya, kita lakukan pengurangan antara selisih antara 400 dikurangi 300, yaitu 100 unit dengan harga satuan per unitnya $20, lalu jumlahnya 2.000. Lalu untuk menghitung harga pokok penjualannya, kita harus lakukan dulu pentotalan dari semua transaksi yang sudah dilakukan. Di sini ada jumlah harga pokok penjualannya 18.000, ini didapat dari 2.400 ditambah 4.800 ditambah 4.800 dan 6.000. Totalnya maka didapatkan HPP sebesar $18.000. Untuk persediaan akhirnya, kita taruh dari transaksi terakhir, yaitu terdapat $2.000 pada persediaan akhir. Seperti itu perhitungan untuk soal persediaan. Soal selanjutnya yaitu soal aset tetap. Soalnya, PT Kesatuan pada 1 Mei 2012 membeli beberapa aset tetap dengan rincian sebagai berikut. Ada tanah sebesar 750 juta, peralatan sebesar 200 juta, kendaraan sebesar 300 juta, mesin sebesar 450 juta. Selain harga beli di atas, PT Kesatuan juga mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut. Ada ongkos angkut mesin sebesar 10 juta dan biaya pemasangan dan penyetelan mesin sebesar 5 juta. Data-data yang terkait dengan aset tetap baru tersebut adalah dapat dilihat di tabel berikut ini. Untuk soal pertama yang diminta yaitu jurnal pada tanggal 1 Mei 2012 pada saat aset tetap diperoleh. Ini dapat dari informasi yang ada di atas ini. Kita langsung masukkan saja, yaitu tanggal 1 Mei 2012 ada tanah sebesar 750 juta, peralatan 200 juta, kendaraan 300 juta, dan mesin 465 juta. Ini didapat dari harga perolehannya 450 ditambah dengan ongkos angkut mesin 10 juta dan biaya pemasangannya 5 juta. Totalnya 465 juta. Lalu untuk di kreditnya kita taruh akun kas yaitu sebesar 1.715.715 juta. Kita lanjut ke soal yang nomor 2, yang B, yaitu soalnya jurnal pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013. Untuk memudahkan
penjurnalan, kita dapat membuat tabel penyusutannya terlebih dahulu dari penyusutan peralatan, penyusutan kendaraan, dan penyusutan mesin. Seperti ini. Untuk tanah tidak disusutkan karena sifatnya tidak dapat disusutkan. Kita langsung saja ke penyusutan yang pertama, yaitu penyusutan peralatan. Di sini beban penyusutan per tahunnya yaitu harga perolehan dikurang dengan nilai sisa dibagi masa manfaatnya. Harga perolehan peralatan sebesar 200 juta dikurang nilai sisanya 20 juta dan dibagi 5. Jadinya 180 juta dibagi 5. Totalnya yaitu 36 juta per tahun. Lalu untuk tabelnya, kita taruh nilai buku dari harga perolehan peralatan yaitu sebesar 200 juta. Untuk tahun 2012-nya, penyusutannya sebesar 24 juta. Ini didapat dari 8 per 12 dikali 36 juta. Kenapa 8 per 12? Karena ini dia dimulai dari bulan Mei, jadi hitungnya hanya 8 bulan. Lalu akumulasi penyusutannya yaitu saldo dari penyusutan dipindahkan ke akumulasi penyusutan sebesar 24 juta. Untuk nilai bukunya yaitu 200 juta dikurang 24 juta. Hasilnya 176 juta. Untuk di tahun 2013-nya penyusutannya 36 juta. Karena dia 1 tahun penuh, jadi langsung saja kita taruh beban penyusutan per tahunnya. Untuk akumulasi penyusutannya 60 juta ini didapat dari 24 juta ditambah dengan 36 juta. Nilai bukunya pengurangan dari nilai buku tahun sebelumnya dikurang akumulasi penyusutannya. Lalu dilanjut dengan perhitungan penyusutan kendaraan menggunakan unit aktivitas. Tarif penyusutan per kilometernya yaitu harga perolehannya dikurang nilai sisa dibagi masa manfaat. Di sini harga perolehan kendaraannya sebesar 300 juta dikurang 10 juta dibagi 400 km. Hasilnya yaitu sebesar 725 km. Untuk tabel penyusutannya ini ada dari 2012 sampai 2016. Kenapa dibuat sampai 2016? Karena ini dibutuhkan untuk menjawab soal yang D. Tentu saja nilai bukunya sebesar 300 juta, nilai buku kendaraan. Lalu untuk penyusutannya yaitu 33.500 dikali 725 km. 33.500-nya dapat dari pemakaian kendaraan tersebut pada tahun 2012. Infonya ada di soal yang D. Dan hasilnya 33.500 dikali 725 juta, hasilnya 24.287.500. Untuk akumulasi penyusutannya dipindahkan dari saldo penyusutan. Lalu untuk nilai bukunya 300 juta dikurangi 24 juta 287.500. Hasilnya 275 juta 712.500. Untuk menyusutan tahun 2013 ini 75.000 dikali 725 hasilnya 54.375.000. Untuk akumulasi penyusutannya ini didapatkan dari 24.287.500 ditambah dengan 54.375.000. Dan untuk nilai bukunya dari nilai buku tahun sebelumnya dikurangi akumulasi penyusutan. Begitu terus sampai 2016. Hanya berbeda di penyusutannya saja. Lalu yang ketiga ada penyusutan mesin dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Tarif penyusutan per tahunnya 100% per 5 dikali 2, yaitu jadi 20% dikali 2 hasilnya 40%. Untuk tabel penyusutannya, pertama kita taruh dulu nilai buku mesin yaitu sebesar 465 juta. Untuk tahun 2012-nya, karena ini dimulai dari bulan Mei, maka hanya 8 bulan yang dihitung, jadi 8 per 12 dikali 40%, dikali nilai bukunya 465 juta. Jadi, penyusutannya sebesar 124 juta. Dipindahkan ke akumulasi penyusutan.
Untuk nilai bukunya dapat dari pengurangan nilai buku tahun sebelumnya dikurang akumulasi penyusutan. Begitu untuk seterusnya. Lalu, jika kita sudah melakukan perhitungan penyusutan aset, kita buat jurnalnya. Untuk tanggal 31 Desember 2012, ada beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 24 juta, dapat dari tabel peralatan tahun 2012. Lalu beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 24.287.500. Lalu ada beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 124 juta. Ini untuk tanggal 31 Desember 2012. Untuk tanggal 31 Desember 2013-nya, ada beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 36 juta dan beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 54.375.000. Lalu beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 136.400.000. Itu untuk yang nomor B. Lanjut ke soal nomor 3, yang nomor C. Soalnya, pada tanggal 30 Juni 2016, peralatan dijual dengan harga 65 juta. Buatlah jurnal penyusutan tanggal 30 Juni 2016 dan penjualan peralatan tersebut. Sini kita lakukan perhitungan terlebih dahulu. Ada penyusutan peralatan tahun 2012 sebesar 24 juta, dapat dari 8 per 12 dikali 36 juta, lalu penyusutan 2013 sampai 2015-nya 3 tahun dikali 36 juta, sebesar 108 juta. Dan penyusutan tahun 2016-nya 6 per 12 dikali 36 juta. Kenapa ini 6 per 12? Karena dia di soalnya dijualnya bulan Juni. Jadi hanya dihitung sampai bulan Juni saja. Jadi 6 bulan. Dan totalnya 18 juta. Dan untuk itu total akumulasi penyusutannya dijumlahkan semuanya, yaitu didapatkan sebesar 150 juta. Untuk harga perolehannya, kita tahu di sini harga perolehan peralatan sebesar 200 juta, dikurang akumulasi penyusutannya sebesar 150 juta, maka didapatkan hasil nilai buku peralatan sebesar 50 juta. Dan karena di soal dia dituliskan nilai jual peralatannya sebesar 65 juta, maka perusahaan tersebut mendapatkan laba atau profit sebesar 15 juta. Untuk jurnalnya, sini kita tulis tanggal 30 Juni 2016, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 18 juta, dan di debit ada kas sebesar 65 juta, dapat dari nilai jual, akumulasi penyusutan peralatannya 150 juta, di kredit laba penjualan peralatannya 15 juta, dan peralatan sebesar 200 juta. Kita lanjut ke soal yang nomor D. Soalnya, pada tanggal 1 Februari 2017, kendaraan tersebut dihentikan pemakaiannya karena mengalami kerusakan berat. Kendaraan tersebut, ini keterangannya. Untuk soalnya, buatlah jurnal penyusutan pada tanggal 1 Februari 2017 dan penghentian kendaraan tersebut. Untuk itu, untuk penghentian kendaraan, kita lakukan dulu perhitungannya. Ada penyusutan dari 2012 sampai 2016 sebesar 224 juta 387.500 didapat dari tabel perhitungan 224 juta 387.500 dapat dari perhitungan yang di sini di tabel kendaraan. Untuk penyusutannya yang tahun 2017 itu 1 per 12 dikali 5.500 dikali 725 km. Kenapa ini 1 per 12? Karena dia dihentikannya bulan awal Februari, jadi dihitungnya hanya 1 bulan untuk tahun 2017.
yaitu sebesar 332.292.000. Ini sudah dibuatkan. Lalu untuk total akumulasi penyusutannya sebesar 224.716.792.000. Dan di sini ada harga perolehan kendaraan sebesar 300 juta, lalu ada akumulasi penyusutannya sebesar 224.716.792 dikurangi, maka dia dapat rugi penghentian kendaraan sebesar 75.280.028.000. Untuk itu, jurnalnya pada tanggal 1 Februari 2017 ada beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 332.292. Di debit ada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 224.716.792. Dapat dari akumulasi penyusutannya ada rugi penghentian kendaraan sebesar 75.280.028 dan di kredit kendaraan sebesar 300 juta. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor E. Soalnya pada tanggal 30 April 2015, mesin ditukar dengan mesin baru yang memiliki spesifikasi terbaru yang memiliki harga 500 juta. Dan mesin lama dihargai sebesar 106.400.000. Pada saat pertukaran, mesin lama memiliki nilai wajar atau nilai pasar fair value sebesar 107.500. Pertukaran ini memiliki substansi komersial. Buatlah jurnal penyusutan tanggal 30 April 2015 dan pertukaran mesin tersebut. Di sini kita lakukan perhitungan penyusutan 2012 sampai 2014-nya sebesar 342.240.000. Ini didapat dari kolom penyusutan mesin tahun 2014, akumulasi penyusutannya. Lalu ada penyusutan tahun 2015-nya, 4 per 12 dikali 40% dikali 122.760. Kenapa ini 4 per 12? Karena dia diganti ke mesin barunya tanggal 30 April. Jadi dihitung 4 bulan. Yaitu sebesar 16.368.000. Dan total akumulasi penyusutannya 358.608.000. Lalu di sini ada harga perolehan yang lama untuk mesin sebesar 465 juta. Lalu akumulasi penyusutannya sebesar 358.608 juta. Nilai buku dan didapatkan nilai buku mesin yang lamanya sebesar 106.392 juta. Dan nilai wajarnya yang lama sebesar 107.500.000 didapat dari soal 107.500.000. Maka hasilnya perusahaan tersebut mendapatkan laba atau profit sebesar 1.108.000. Lalu untuk harga perolehan awal saat mesin tersebut digantikan sudah ada, yaitu sebesar 500 juta. Lalu dikurang dengan nilai wajarnya sebesar 107.500.000, maka kas yang diterima perusahaan sebesar 392.500.000. Kita buat jurnalnya. Pada tanggal 30 April 2015 ada beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 16.368.000. Lalu ada mesin di debit sebesar 500.000. Akumulasi penyusutan mesin sebesar 358.608.000 dan kredit ada laba dari pertukaran mesin sebesar 1.108.000, mesin sebesar 465 juta dan kas sebesar 392.500 juta. Maka itulah perhitungan untuk yang nomor E.
Oke, sekian pembahasan dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu Akang Teteh semua dalam melaksanakan UAS nanti. Terima kasih telah menonton video ini. Jika masih ada yang ingin tanyakan atau dapat kendala dalam pengerjaan soalnya, boleh untuk menghubungi kontak person yang ada di broadcast ataupun bertanya melalui kolom komentar di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.